Majalaya. Sebuah nama yang identik dengan detak jantung industri tekstil Jawa Barat. Kota kecamatan di Kabupaten Bandung ini pernah dijuluki sebagai kota dolar karena perputaran ekonominya yang begitu cepat. Namun, ada sisi lain yang selalu membayangi kemajuan tersebut setiap kali musim penghujan tiba. Air bah. Hari ini, kita tidak sedang berbicara tentang genangan air biasa. Kita sedang melihat sebuah siklus tahunan yang seolah menolak untuk pergi. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bandung Raya sejak sore kemarin hingga dini hari tadi, kembali memaksa Sungai Citarum dan anak-anak sungainya meluap melebihi kapasitas. Pantauan visual di lapangan menunjukkan, titik-titik krusial seperti Jalan Raya Laswi, Cidawolong, hingga kawasan Pasar Majalaya kembali terendam. Ketinggian air bervariasi, mulai dari 50 cm hingga mencapai lebih dari 1 meter di titik-titik cekungan terendah. Arus air bukan lagi jernih, melainkan coklat pekat, membawa material lumpur dan sampah yang terseret dari hulu. Lumpur ini bukan sekadar residu, melainkan penanda betapa beratnya beban sedimentasi yang ditanggung sungai. Kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, tak lagi bisa melintas. Akses utama yang menghubungkan Majalaya dengan Ciparai maupun Ranca Ekek terputus total, mengubah jalan aspal menjadi sungai dadakan yang deras. Mengapa Majalaya selalu menjadi langganan banjir? Untuk memahaminya, kita harus melihat lebih dalam dari sekadar curah hujan. Majalaya berada pada topografi yang unik sekaligus rawan di kawasan cekungan Bandung. Wilayah ini dilintasi oleh sungai terpanjang di Jawa Barat, Citarum, beserta anak-anak sungainya yang agresif seperti Sungai Cikaro, Sungai Cipadaulun, dan Sungai Gajah. Masalah utamanya adalah penyempitan dan pendangkalan. Data dari Balai Besar Wilayah Sungai, BBWS, Citarum mencatat bahwa kapasitas tampung sungai-sungai ini terus menurun dari tahun ke tahun. Sedimentasi akibat erosi lahan di wilayah hulu, kawasan Kertasari dan Pacet, mengalir turun dan mengendap di dasar sungai di wilayah Majalaya yang topografinya mulai melandai. Ketika hujan dengan intensitas tinggi turun di wilayah hulu, air meluncur deras tanpa hambatan vegetasi yang memadai, bertemu dengan alur sungai di Majalaya yang dangkal dan menyempit akibat pembangunan sempadan sungai. Ini adalah fenomena botol leher. Air yang datang dalam volume raksasa tidak memiliki ruang antrean yang cukup, sehingga meluap, menjebol tanggul, dan merendam pemukiman warga dalam hitungan jam. Inilah yang disebut sebagai banjir kiriman. Dapat keluar dari tempat kediamannya. Sekian informasi yang kami sampaikan, terima kasih. Dampak dari luapan ini jauh melampaui sekadar lantai rumah yang basah. Dampak ekonominya bersifat masif dan sistemik. Sebagai kawasan industri, ribuan buruh menggantungkan hidupnya di sini. Namun, saat banjir menerjang, akses menuju pabrik terputus. Karyawan tidak bisa bekerja, mesin-mesin produksi di lantai dasar terancam rusak, dan distribusi logistik bahan baku maupun barang jadi terhenti total. Kerugian harian akibat kelumpuhan ini ditaksir mencapai miliaran rupiah. Di sektor informal, pedagang di Pasar Majalaya dan pertokoan sepanjang jalan utama dipaksa merugi. Barang dagangan mereka rusak terendam lumpur, atau kalaupun selamat, tidak ada pembeli yang bisa menjangkau lokasi mereka. Secara sosial, banjir ini menggerus kualitas hidup warga. Lumpur sisa banjir yang tertinggal setelah air surut seringkali memicu masalah kesehatan. Penyakit kulit, gangguan pernapasan akibat debu lumpur kering, hingga potensi leptospirosis menjadi ancaman pasca banjir yang nyata. Warga dipaksa masuk dalam rutinitas yang melelahkan, waspada saat hujan, mengungsi saat air naik, dan bekerja keras membersihkan lumpur tebal saat air surut. Sebuah siklus yang menguras fisik dan mental. Selain faktor alam dan topografi, faktor antropogenik atau ulah manusia masih menjadi variabel penentu. Sampah. Meskipun berbagai program seperti Citarum Harum telah digalakan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sumbatan sampah masih menjadi momok utama di anak-anak Sungai Majalaya. Limbah domestik bercampur dengan limbah sisa produksi, seringkali tersangkut di tiang-tiang jembatan yang konstruksinya rendah, atau menyumbat saluran drainase sekunder. Saat debit air meninggi, sumbatan ini bertindak seperti bendungan liar, memaksa air mencari jalan lain, ke jalan raya dan rumah warga.
Infrastruktur drainase kota pun kerap kali tak mampu mengimbangi laju pembangunan perumahan dan industri. Betonisasi yang masif mengurangi area resapan air secara drastis. Air hujan yang jatuh ke tanah tidak lagi meresap, melainkan langsung menjadi aliran permukaan, runoff, yang membebani drainase yang sudah tua dan sempit. Tanpa perbaikan sistem drainase yang terintegrasi, peninggian tanggul sungai hanyalah solusi parsial yang sifatnya sementara. Ini juru majelis Calengka, oke? Tak berat hati, oke gas. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, bukannya tinggal diam. Berbagai infrastruktur pengendali banjir telah dibangun dalam beberapa tahun terakhir di cekungan Bandung Selatan. Pembangunan kolam retensi Andir dan Flow 2 Cisangku, serta operasional terowongan Nanjung di Hilir, memang telah memberikan dampak signifikan dalam mempercepat surutnya air di wilayah Dayakolot dan Balendah. Namun, untuk Majalaya yang berada di posisi lebih hulu dari infrastruktur tersebut, penanganannya memerlukan pendekatan spesifik. Normalisasi sungai dan pengerukan sedimentasi terus dilakukan secara berkala. Peninggian tanggul di titik-titik kritis seperti di Desa Majasetra dan Majalaya Kota pun terus diupayakan. Akan tetapi, infrastruktur fisik di hilir tidak akan pernah cukup jika kawasan hulu tidak dipulihkan. Kuncinya ada pada rehabilitasi lahan kritis di Hulu Citarum. Penanaman kembali hutan yang gundul dan penegakan hukum tata ruang yang tegas adalah harga mati. Selama air larian dari hulu tidak dikendalikan, Majalaya akan terus menjadi tempat parkir air sementara sebelum mengalir ke hilir. Kecamatan Majalaya yang semalam terkena musibah banjir. Warga mulai bersih-bersih lumpur dan sampah-sampah. Banjir Majalaya adalah sebuah narasi panjang tentang ketahanan warga di tengah tantangan alam dan tata kelola lingkungan. Ini adalah pengingat keras bahwa keseimbangan ekologi yang rusak memerlukan waktu lama dan upaya kolektif untuk pulih. Bagi warga Majalaya, surutnya air hari ini adalah kelegaan sementara, namun kewaspadaan adalah gaya hidup yang permanen. Menyelesaikan masalah banjir di sini bukan pekerjaan satu malam, dan bukan pekerjaan satu pihak saja. Diperlukan sinergi dari hulu hingga hilir, dari kebijakan pemerintah hingga kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dari Kabupaten Bandung, melaporkan kenyataan di lapangan, demi masa depan Citarum yang lebih baik.